guys, gue bingung mau cerita ke siapa lagi. Kalau kenapa ya, semenjak mendekati sidang skripsi ini cuma saat mau tidur, sumpah cuma banget, bingung atau mau ngapain. Jadi gue cuma bisa cerita lewat video sih. Gangguan kecemasan, merinding, tidak nyaman ketika diperlihatkan dengan caci. Jadi video tadi itu ya, waktu aku presentasi itu jujur merasa gemetar banget waktu berbicara di depan umum, apalagi semua teman kelas kan tertawain aku ya. Jadi itu titik paling aku gemetar sih. Aku merasa nggak tahu lagi mau ngapain. Jadi itu tadi video tadi itu gue yang merasa paling gemetar ya. Sidang tinggal sebulan lagi dan skripsi aku tinggal sidang semas ya. Cuma hari ini emang ngerasa lagi bingung banget, takut sih. Soalnya gimana ya nanti kalau sidang aku salah ngomong, aku salah ini, tanggapan dosen tidak sesuai ekspektasi aku ya. Aku bingung banget sih. Jadi nggak tahu lagi harus ngomong apa. Paling aku cuma bisa minum minuman beralkohol ya, buat ngurangin kecemasan aku ini mendekati sidang. Apalagi kalian bisa lihat mata aku yang nggak bisa tidur setiap hari karena selalu mikirin ketakutan itu. Jadi kebetulan aku ya paling cuma bisa minum obat buat tidur, minum biar ngurangi kecemasan. Dan akhirnya aku memutuskan buat datang ke psikolog karena aku mahasiswa psikologi juga. Jadi sebenarnya wajar-wajar aja kalau mahasiswa psikologi ke psikolog, kan nggak ada salahnya juga. Jadi aku bakal ke psikolog setelah lihat-lihat mungkin dari TikTok dan media sosial. Aku mungkin bakal ke psikolog besok. Waalaikumsalam. Ini masnya dari mana ya? Rumah Dari rumah. Tapi rumahnya di mana mas? Di rumah sih. Tadi kesini naik apa mas? naik motor. Oh naik motor. Jadi kebetulan hujan, masnya tadi hujanan nggak? Enggak, Oh enggak. masih krimis. Ini kebetulan masnya ini kuliah atau kerja? Kuliah. Oh kuliah jurusan apa? Aku psikologi Psikologi di mana itu? di UMP. UMP. Masnya udah semester berapa kira-kira? 7, berarti lagi nyusun skripsi ya? Iya, nyusun skripsi. Kalau bentar lagi Oh, bentar lagi sempro. sidang. Alhamdulillah udah. Sebelumnya perkenalan dulu, nama masnya siapa? Perkenalkan, nama saya Denny.
saya masih saya kuliah dari mulai dan psikologi saya itu 20 tahun. Oke, betul tahu. Berarti masih udah mulai hektik ya? Hektik banget. Ada bisa apa nih? Kamu klien pertama saya yang dari psikologi, tapi ke psikolog mas. Tapi nggak apa-apa sih, berarti kamu sadar sama kesehatan kamu. Apa mas? Psikologi juga psikolog ya. Iya, namanya juga manusia kan mas ya. Kebetulan skripsinya udah sampai mana mas? Tinggal sidang mas. Ini tinggal sidang. Sidang besok kurang lebih 1 bulan lagi bisa. Oh, udah mulai sidang. Wah, ini berarti semangat lah ya mas ya. Kebetulan skripsinya ngambil kuanti atau Kuanti. Oh, kuanti. Hitungan berarti ya. Kalau boleh tahu judulnya tentang apa? Judulnya prosedur pada analisis. Bagus itu judulnya mas. Ini ya, sebelumnya senang sekali kamu telah bersedia datang kemari. Namun demikian saya tidak akan tahu permasalahan yang kamu hadapi sebelum kamu bercerita pada saya. Coba ceritakan apa yang menjadi masalahnya. Jangan khawatir, semua yang akan kamu ceritakan tidak akan diketahui oleh semua. Saya akan menjaganya kerahasiaan masalah. Jadi jujur saya sih punya ketakutan sih kalau depan orang. Kalau ini tuh semakin meningkat. Masnya bisa tidak lagi berani. Saya punya ketakutan untuk lebih dari penularan di depan yang orang. Jadi ketakutan itu semakin meningkat. Setelah akhir ini kayak mendekati waktu sidang skripsi. Karena saya takut mungkin dari feedback dosen atau gimana memang saya Sebenarnya itu wajar sih mas. Banyak orang yang mengalami hal yang sama. Saya ingin kamu tahu bahwa kita di sini untuk bekerja sama dan menemukan cara untuk mengatasinya. Perasaan itu, apakah kamu tahu apa yang menyebabkan kecemasanmu saat berbicara seperti ini? kalau itu mulai takut itu waktu SMA gitu. SMA saya pernah mungkin presentasi ya, waktu itu saya presentasi. Terus waktu saya presentasi itu saya mungkin membuat kesalahan di depan teman-teman kelas dan satu kelas itu menertawakan saya. Dan itu yang mungkin yang membuat saya menjadi takut untuk berbicara di depan ini. Ya, saya mengerti sih, ketakutan akan penilaian orang lain adalah hal yang umum. Sekarang mari kita mulai dengan memahami lebih dalam tentang perasaan. Saya ingin kamu menceritakan pengalaman terakhir yang membuatmu merasa cemas. Pengalaman terakhir itu kemarin waktu pas matkul itu saya ada tugas presentasi dan presentasi itu ya kelompok, cuma teman-teman kelompok saya udah buat presentasi, cuma saya belum itu misalnya wajib presentasi dan saya presentasi, cuma waktu giliran saya presentasi saya tuh tiba-tiba merasa dukungan dari orang itu dan merasa cemas juga, dan akhirnya itu membuat badan saya sampai gemetaran dan nggak bisa mengontrol badan badan. Jadi saya simpulkan masnya setelah kita biologi itu masih gemetar, ada rasa cemas gitu ya mas ya? Oke, iya betul mas, kurang lebih seperti oke baik, jadi masnya itu simpulkan kamu mengalami ketakutan ketika berbicara di depan umum, bahkan itu sampai membuat badan masnya bergetar kan ya? Itu hanya ya mas ya, saya takut untuk iya saya paham apa yang kamu rasakan, sebenarnya itu hal yang wajar, tapi pasti ada bisa kamu ceritakan mungkin teman terdekatmu atau keluarga dekat. Kalau teman dekat ya terus saya sering nitipin kekurangan saya ini, karena saya kan aku dibilang kayak bercanda ya, kamu lucu ya, saya selalu nitipin kekurangan ini. Baik, apakah masnya udah sidang? 1 bulan lagi. Masih belum lagi. Kalau boleh tahu, gimana? Saya mengerti mas, ini masalah banyak yang dialami banyak orang, dan saya di sini untuk membantu kamu
selain itu masnya untuk menghadapi kecemasan di depan umum atau badan masnya yang gemeteran itu yang dipikirin setiap saat itu masnya apa ya? Kalau aku sih karena gara-gara itu saya jadi sering sulit tidur. Jadinya saya pelariannya itu kopi stres saya. Itu minum atau itu biar mungkin menangkan diri saya dan bisa tidur. Terus yang kedua itu kadang saya menelan obat-obat buat saya menenangkan seperti apa biar bisa tidur aja seperti gitu. Soalnya semakin hari semakin nggak bisa tidur, kadang sampai nggak bisa tidur, sampai ngantuk tiap malam. Pokoknya banyak korbannya di kepala saya mas. Cemasannya. Kalau boleh tahu itu mas ngelakuin seperti itu sejak kapan? Ngelakuin sejak ini dekat-dekat sudah karena ketakutan ini semakin besar gitu. Dan setelah masnya itu mengkonsumsi seperti minuman, obat, apakah masnya memang merasa mendingan atau? Nah, kalau itu aku mau merasa dengan sesaat aja sih maksudnya itu ya masalah cemas lagi terus minum narkoba lagi terus makan obat penenang lagi gitu Berarti untuk sesaat doang ya? seperti itu. Saya mengerti mas, ini masalah yang dialami banyak orang dan saya di sini membantu kamu. Islam sangat jelas tentang hukum alkohol. Kalau berfirman dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar atau minuman keras, judi, berkorban untuk berhala dan azan menjudi adalah kotor dan perbuatan syaitan, maka jauhilah itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Tentu saja mas, kecanduan itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk diatasi. Namun kan Islam memberikan banyak cara untuk kita keluar dari masalah itu. Pertama-tama kita perlu menyadari bahwa Allah Maha Pengampun, tidak ada dosa-dosa yang terlalu besar diampuni, asalkan kita benar-benar ingin bertobat dan berusaha. Ya saya tahu sih mas soal itu, cuma kan mau gimana dia saya juga bingung nggak tahu lagi mau ngelakuin apa. Baik mas, tadi saya simpulkan bahwa masnya ini tidak bisa tidur karena sidang tinggal sebulan lagi dan masnya masih takut untuk berbicara di depan umum. Terus apa yang kamu sudah lakukan? Belum ada yang saya belum mau mencoba apa. Baik, ya sudah, hari ini kita akan menggunakan teknik desinfeksi sistematis untuk membantu mengurangi kecemasanmu. Apakah kamu sudah mengerti mendengar tentang teknik ini? Mungkin saya pernah mendengar cuma saya belum tahu apa itu pastinya. Mungkin saya akan menjelaskan lebih detail ya atau lebih paham. Desinfeksi sistematis adalah teknik yang membantu kita mengurangi kecemasan dengan secara bertahap menghadapi situasi yang menakutkan. Kita akan mulai dengan situasi yang paling tidak menakutkan dan perlahan-lahan meningkatkannya. Pertama, saya ingin kamu menuliskan situasi yang membuatmu merasa cemas saat berbicara di tempat umum. Misalnya berbicara di depan teman, di kelas, atau di acara yang besar. Aku dulu udah bawa itu cuma dua yang ngomong aja. Ya, Ini boleh dicontohin. contohnya itu saya merasa cemas ketika berbicara gitu, namanya situasi-situasinya itu kayak gimana? Kalau aku yang pertama itu saya merasa paling cemas itu berbicara. Yang pertama itu berbicara di depan banyak orang. Yang kedua itu saya merasa cemasnya kalau berbicara dengan dosen. Yang ketiga itu saya merasa cemas juga berbicara dengan teman ini yang pernah digaji. Tapi paling tidak Oke, bagus. Sekarang mari kita urutkan situasi-situasi ini dari yang paling tidak menakutkan hingga yang paling menakutkan. Misalnya berbicara di depan teman mungkin lebih mudah dibandingkan berbicara di depan banyak orang. Ya. Mungkin saya akan mengurutkan ya. Mungkin yang pertama itu berbicara di depan banyak teman dulu, terus yang kedua kalau dosen, yang ketiga paling sidang. Ya, tepat sekali. Sekarang kita akan memulai dengan situasi yang paling mudah, yaitu berbicara di depan teman. Saya ingin kamu membayangkan situasi itu dan merasakan bagaimana perasaan. Apa yang kamu rasakan? Nah, Silakan dirasakan aja. Gimana kalau kamu di depan teman-teman? saya tidak semangat yang saya
bagus sih. Sekarang kita akan melakukan latihan pernapasan untuk membantu menenangkan dirimu. Cobalah tarik napas dalam-dalam. Tahan selama beberapa detik. Lalu hembuskan. Lakukan ini berkali-kali ya. Ini saya lakukan saat merasa cemas atau Iya, betul sekali. Pas masnya lagi merasa cemas, makanya bisa melakukan teknik ini. Sekarang mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Saya ingin kamu mencoba berbicara di depan teman-temanmu. Mungkin kamu bisa meminta mereka untuk mendengarkan saat kamu berbicara tentang topik yang kamu sukai. Bagaimana menurut? boleh sih Mas, saya akan coba itu ya. Saya akan mencoba berbicara dengan teman saya. Saya akan melakukan itu. Oke, selanjutnya mari kita renungkan bahwa hidup kita adalah sebuah perjalanan yang panjang. Dan di mana kamu melihat diri kamu pada perjalanan itu. Ya, melihat perjalanan masnya itu masih jauh. Iya, masih jauh kan. Saya yakin setiap perjalanan pasti ada kegagalan, namun saya juga yakin bahwa Allah akan membantu kamu. Baik, setelah ini coba kamu juga sholat dan yakinlah bahwa Allah akan selalu di sampingmu. Iya Mas, ya. Mungkin saya akan coba sholat dulu. Kebetulan Rasulullah SAW juga sholat untuk mengurangi kecemasan mas. Nah, dan saya yakin itu juga akan berfungsi ke masnya. Ya. Sebenarnya masnya kamu nih anak yang hebat. Sudah sampai sini saja kamu keren banget. Dan semua kamu berhasil ya dalam sidang skripsi. Alhamdulillah kalau begitu saya juga senang bisa membantu. Sama-sama, saya juga senang. Saya merasa dalam konseling kali ini saya merasa ada yang sedikit lebih Ya mungkin masnya kalau misalnya ada masalah lagi mungkin bisa datang ke saya lagi. Dan semoga aja mas kedepannya baik ya. Terus dilancarkan sidangnya, dipermudah urusannya. Dan jangan lupa mas itu sholat dan ingat kata-kata saya mas itu. berarti nanti kita boleh bikin jadwal sesi kelasnya. Ya boleh aja, nanti masnya bisa kontak saya langsung nanti. Atau masih yang bikin jadwal? Ya boleh mas. Masnya berarti kalau saya bikinin jadwal, masnya free terus dong kan? Kalau saya mau ngadain kapan gitu? Oh free, oke. Ya nanti saya buatkan jadwal. Siapa tahu masnya mau konsul lagi ke saya, bisa nanti saya kontak lagi. Oke Mas, untuk konseling sesi konseling dari saya, Iya. saya merasa gitu waktu. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mas. Hati-hati ya mas.